Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 5 Februari 2021 berjudul Memahami Keselamatan. Saudara, hal yang paling tragis, menyakitkan dan tidak bisa disesali adalah ketika orang Kristen yakin selamat, tetapi ternyata ditolak Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mungkin, bahkan sangat mungkin, dialami oleh orang percaya. Kalau tidak, mana mungkin orang sekualitas Paulus sampai berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 27. Tentu yang dimaksud Paulus di sini bukan ditolak manusia, tetapi ditolak oleh Tuhan. Lalu kenapa orang Kristen kok bisa ditolak Tuhan? Ya, karena tidak memahami keselamatan di dalam Yesus dengan benar. Orang yang tidak memahami keselamatan atau memahami tetapi salah, tidak mungkin bisa melakukan kehendak Bapa. Padahal tanpa melakukan kehendaknya, orang pasti tidak dikenal dan akan ditolak. Jadi, memahami keselamatan itu sangat penting bagi orang percaya. Namun, sayangnya tidak banyak orang yang memahaminya. Kalaupun memahami, pemahamannya sangat dangkal atau salah. Memang, untuk mengajarkan pengertian keselamatan itu sendiri tidak mudah. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan 1-2 kalimat, beberapa paragraf, beberapa bab, atau satu buku yang tebal, saudara. Maka dibutuhkan kemauan dan ketekunan yang kuat untuk itu. Harus diakui, pada umumnya orang Kristen memahami keselamatan itu sebatas terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Lalu, keselamatan itu bisa didapat, bisa diperoleh, atau bisa dinikmati ketika seseorang telah menerima Yesus dalam hidupnya dan menjadikannya juru selamat satu-satunya. Itu ditandai dengan menjadi orang Kristen, dibaptis, lalu ke gereja. Setelah itu, orang boleh memiliki keyakinan bahwa hidupnya akan diberkati dan kelak kalau mati pasti selamat dan masuk surga. Selesai. Artinya, keselamatan dipandang sebagai sebuah momentum atau peristiwa sesaat. Ibaratnya seperti sebuah titik. Dan semuanya itu sudah terformat di dalam pikiran mereka. Pikiran setiap orang percaya, maksud saya. Akibatnya mereka tidak pernah lagi mempersoalkan keselamatan itu sendiri. Itu sangat wajar. Karena sudah merasa selamat dan semuanya sudah beres atau dianggap beres, saudara. Padahal keselamatan itu tidak sesederhana dan semudah itu, saudara. Keselamatan itu sesungguhnya adalah upaya Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kita harus menyadari bahwa manusia sekarang ini sudah tidak lagi sesuai dengan rancangan semula.
tidak lagi segambar dengan Allah, melainkan segambar dengan Adam. Kejadian 5 ayat 3. Tidak lagi memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan kata lain, telah berdosa. Tidak lagi memiliki kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Yang lebih tragis, manusia sedang berjalan menuju maut atau kebinasaan. Sebab memang dikatakan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Itulah sebabnya harus ada upaya. Sedangkan upaya itu tidak mungkin dari pihak manusia, karena memang faktanya semua manusia telah berbuat dosa. Maka Allah sendiri yang berinisiatif dan berupaya untuk mengembalikan keadaan manusia kepada rancangan semula. Kembali bisa menjadi segambar bahkan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kembali memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Bisa memperoleh kemuliaannya yang hilang. Tidak jadi atau terhindar dari maut atau kebinasaan. Upaya Allah itu diawali dengan karya salib, di mana Dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini guna menebus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Itulah yang namanya keselamatan. Itulah anugerah. Artinya, melalui korban Yesus di kayu salib, terbukalah kesempatan bagi manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dengan demikian, manusia sebagai pihak yang akan diselamatkan tidak boleh tinggal diam. Sebaliknya harus merespon, yang artinya memberi diri untuk diselamatkan. Tanpa begitu tidak akan terjadi keselamatan, saudara, dan anugerah akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau manusia meresponnya, artinya percaya kepada karya salib Yesus, maka ia bisa dibawa kepada Allah dan dibenarkan. Meskipun belum sungguh-sungguh benar, dianggap benar supaya Allah bisa memberikan Roh Kudus-Nya. Selanjutnya, Allah akan menggarapnya melalui setiap peristiwa dan kejadian yang akan dialaminya. Di sini, Allah juga memperlengkapi dengan Injil, di mana Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang akan menuntun manusia sampai ia benar-benar mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat manusia menjadi berkodrat ilahi. Dengan kata lain, sampai benar-benar berkeadaan benar, kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ini tidak bisa berlangsung instan atau seketika, melainkan harus dijalani sepanjang hidup manusia itu sendiri. Jadi keselamatan itu suatu proses panjang yang terus-menerus sepanjang hidup manusia. Hal itu ibarat sebuah garis panjang. Dari penjelasan ini, kita jadi tahu bahwa keselamatan itu tidak mudah. Memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti murahan dan tidak menuntut tanggung jawab apapun juga. Bukan, saudara. Tidak heran kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Karena banyak orang yang akan berusaha tetapi tidak akan dapat. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Jadi, kalau ditanya apakah kamu pasti selamat, maka jawaban yang seharusnya adalah belum, sedang,
dan akan selamat. Begitu saudaraku. Sedangkan hidup kekal sendiri itu lebih tepat kita pandang sebagai buah keselamatan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.